Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kami mohon maaf kepada saudara seimanku dimanapun berada atau ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati. Kita saling memaafkan sebagai manusia biasa. Sekarang saya akan melanjutkan daripada cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang yang terkaya di dunia. Karena ini adalah kisah nyata, bukan sebuah dongeng, tapi adalah kisah nyata. Jadi kemarin saya tidak sempat melakukan sesuatu membuat daripada video karena ada aktivitas yang harus kami selesaikan. Tapi insya Allah malam ini saya akan membuat daripada video lanjutan daripada video yang telah kami kirim. Jadi cerita kisah hidup kami yang pernah kami lalui setelah kami kemarin lulus sekolah SD, maka kami kembali ke tinggal bersama nenek saya beberapa bulan. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian mendengar kabar bahwa bapak saya sedang sakit-sakitan, maka saya kembali ke rumah. Kemudian disitulah saya berpikir bahwa tidak akan mungkin saya akan tinggal diam seperti ini apabila saya tidak bergegas menjadi tulang punggung untuk untuk mencari rezeki, untuk menafkahi ibu, bapak, dan saya punya adik perempuan satu. Kemudian saya kembali ke rumah. Kemudian mungkin pada saat itu saya berusia 12 tahun atau 13 tahun kalau saya tidak salah. Kemudian pada saat itu karena kami adalah orang-orang yang sangat-sangat orang-orang yang sederhana atau bisa digelar adalah orang yang hidup sebagai orang miskin. Jadi sedangkan adik saya mau sekolah, maka saya berpikir untuk mencari nafkah untuk menafkahi ibu dan bapak dan saya punya adik. Maka langkah awal kami ikut bekerja dengan orang. Pada waktu itu kami dijanji gaji 10.000 rupiah. Namun sekitar 1 bulan kami bekerja, bos kami mengalami daripada masalah dalam bisnisnya sehingga gaji kami diturunkan menjadi 7.000 rupiah. Akan tetapi kami tetap bertahan bekerja karena pada saat itu kami sangat membutuhkan atau saya sangat membutuhkan daripada pekerjaan. Maka saya tetap bertahan beberapa bulan. Setelah itu bos saya betul-betul bangkrut. Jadi kami berhenti bekerja. Setelah saya berhenti bekerja, maka kami pulang ke kampung. Kemudian saya melihat kasihan saya punya adik mau sekolah. Maka pada saat itu kami dipanggil lagi ikut potong padi. Pada saat itu awal saya ikut potong padi 20 hari digaji 200.000 rupiah. Berarti 10.000 gajiku satu hari. Tapi alhamdulillah saya membawa pulang dengan uang 200.000. Alhamdulillah betul-betul merasa berkah karena kami bisa makan bersama dengan keluarga, adikku pun bisa sekolah. Jadi ketika dalam proses perjalanan hidup yang kami lalui betul-betul penuh dengan kesederhanaan, akan tetapi kami selalu bersyukur menerima
itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami lalui, semoga semua itu menjadi daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang saya betul-betul merasakan berjuang untuk keluarga, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membalas dengan penuh kebaikan di luar daripada pikiran saya. Allah membalas jauh lebih baik daripada apa yang pernah saya perjuangkan. Jadi itulah cerita kisah hidup pada malam ini. Insya Allah besok malam kami akan lanjutkan lagi. Jadi pesanku di sini, saudara seimanku dimanapun berada, jangan pernah mengeluh menghadapi yang namanya ujian atau problem kehidupan bila Allah menguji kita dengan kesusahan. Karena ketahuilah bahwa ada manis pasti ada pahit. Kalau ada pahit pasti ada manis. Kalau ada susah pasti ada senang. Kalau ada senang pasti ada susah. Kalau ada susah pasti ada senang. Jadi dalam proses kehidupan ini, perjalanan kehidupan, maka ujian pasti akan selalu mendatangi kita. Maka proses kehidupan, senang ataupun susah, itu akan pasti selalu saling berganti. Jadi jangan mengeluh ketika Allah menguji kita. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jangan katakan dirimu beriman sebelum aku mengujimu. Semakin kita mampu melewati daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka selama kita mampu melewati daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah kita akan merasakan sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi pesanku di sini, marilah kita bersama-sama untuk memahami daripada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ada sedikit pun untuk melihat daripada hambanya susah. Pasti Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh hambanya untuk bahagia, akan tetapi ada proses yang harus kita lewati, karena itu adalah ujian. Selama kita tinggal di dunia, maka ujian pasti akan silih berganti susah dan senang. Kalau kita akan bahagia selamanya, berarti kita itu bertempat di surga. Kalau kita akan sengsara selamanya, berarti kita bertempat di neraka. Akan tetapi kalau selama kita masih hidup di dunia, maka susah dan senang pasti akan silih berganti. Jadi kita memahami bahwa apabila Allah memberikan kita sesuatu ujian, maka kita harus selalu bersabar, karena itu adalah ujian untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji daripada iman yang kita miliki. Sekian saudara seimanku dimanapun berada. Tunggu daripada video-video selanjutnya untuk untuk mengetahui apa-apa proses perjalanan hidup yang pernah saya lalui, sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi tunggu daripada video-video selanjutnya. Bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan karena kami adalah manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.